Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najla Nukihan dengan NPM 2401071020 dari D3 Manajemen Pemasaran. Di sini saya akan membacakan kembali resume dari materi LKM MTD HMJ. Yang pertama, materi yang disampaikan oleh Ibu Rizda Marfinita yaitu tentang komunikasi dan kolaborasi. Jadi, komunikasi penting dalam organisasi karena dengan keefektifan komunikasi tersebut dapat meningkatkan kinerja tim. Jadi pesan yang dapat tersampaikan dengan baik atau mudah dipahami jika menggunakan prinsip 5W plus 1H, yaitu what, why, when, where, who, dan how. Bentuk komunikasi itu ada dua. Yang pertama ada komunikasi verbal, yaitu komunikasi yang melibatkan kata-kata, lisan, atau tulisan. Dan yang kedua ada komunikasi nonverbal. Komunikasi itu kebalikannya dari komunikasi verbal, yaitu komunikasi yang melibatkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, intonasi suara, dan bahasa tubuh lainnya. Adapun prinsip dari komunikasi efektif. Yang pertama itu ada clarity, yang pesan ini harus disampaikan dengan sederhana. Yang kedua ada empati, memahami perspektif anggota lain. Ketiga ada active listening, yaitu mendengarkan untuk memahami. Yang keempat ada feedback, membangun siklus komunikasi dua arah. Dan yang terakhir ada respect dan trust, yaitu fondasi sebuah kolaborasi. Ada juga hambatan dari komunikasi efektif. Yang pertama ada fisik, budaya, semantik, psikologis, dan organisasi. Teknik kolaborasi lintas divisi. Di sini Ibu Rizda Martinita tuh menyampaikan teknik kolaborasi lintas divisi itu yaitu kerjasama antara bagian-bagian berbeda dalam suatu organisasi. Misalnya bagian keuangan, bagian pemasaran, dan produksi. Teknik ini dapat dilakukan dengan membangun komunikasi terbuka antar divisi, menggunakan rapat koordinasi atau platform kerjasama, dan fokus pada tujuan bersama bukan ego divisi masing-masing. Adapun risiko utama dalam kolaborasi lintas divisi, yaitu informasi silos dan miskomunikasi, yang kedua ambiguitas, peran dan otoritas, dan yang terakhir ada kekurangan sumber daya dan insentif yang tidak selaras. Dan berikutnya ada strategi pembangunan gerakan sosial kolaboratif. Yang pertama itu visi bersama, kayak why, atau mengapa, yang kuat untuk menginspirasi melaksanakan dari visi yang mereka tuju gitu. Yang kedua ada storytelling yang otentik. Yang ketiga keterlibatan partisipatif. Yang keempat koneksi digital dan offline. Dan yang terakhir ada kepemimpinan berbasis nilai. Ada juga strategi pengambilan keputusan partisipatif, yaitu yang pertama identifikasi masalah, memberi ruang pendapat yang setara, dan yang terakhir implementasi dan evaluasi bersama. Dan berikutnya ada pemateri kedua yang disampaikan oleh Kak Ananta Abimanyu, yaitu tentang bagaimana menjadi mahasiswa progresif. Jadi Kak Ananta ini awalnya menyampaikan bahwasanya gimana sih cara untuk menjadi menjadi mahasiswa yang berani speak up gitu. Dia juga mengajarkan gimana tuh caranya percaya diri agar kita tuh pasti banyak mahasiswa yang sering merasa nggak percaya diri waktu ketika speak up atau ngomong di depan publik. Dan Kak Ananta ini menyampaikan gimana caranya kita untuk berani mengambil langkah, berani untuk menjadi pemimpin. Kak Ananta menyampaikan materi yaitu SMART method, yaitu SMART S-nya specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound. Jadi spesifik itu jelas mau mencapai apa. Measurable itu ada angka atau indikator suksesnya yang mau kita tuju. Achievable yaitu masuk akal dan mungkin dilakukan. Relevannya penting dan sejalan dengan tujuan besar kita, dan time bound itu ada batas waktu yang jelas. Ada 5 level dari leadership atau kepemimpinan. Yang pertama ada highly capable individual, yang kedua ada contributing team dan team member, yang ketiga ada competent manager, yang keempat effective leader, dan yang terakhir ada eksekutif. Ada
tiga thinking framing. Pertama tuh problem framing, itu fokusnya itu kepada masalahnya. Yang kedua ada outcome frame, yaitu fokusnya itu pada solusi. Dan yang terakhir ada blame frame, yaitu fokus pada personal. Yang berikutnya itu ada design thinking. Design thinking itu dimulai dari empatis, lalu ke define, ke ideate, prototype, tes, lalu ke implement. Dan ini siklusnya memutar. Jadi memutar ke lalu berubah menjadi design thinking. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.